Jerman, yang dalam bahasa Jerman bernama Deutschland, secara resmi dikenal sebagai Republik Federal Jerman, yang merupakan sebuah negara federasi di Eropa. Luas wilayahnya 357.021 km persegi dan populasi sekitar 84 juta jiwa. Jerman memiliki 16 negara bagian dan memiliki peran sentral dalam ekonomi dan politik di Eropa dan dunia. Sebagai anggota kunci Uni Eropa dengan jumlah penduduk terbanyak, Jerman berfungsi sebagai hub transportasi dan perdagangan internasional, serta menjadi negara dengan populasi imigran terbesar ketiga di dunia. Walaupun Jerman modern baru terbentuk pada tahun 1871 setelah Perang Prancis-Prusia, entitas politik di Jerman telah lama memainkan peran penting sejak era monarki Eropa, dari penguasaan oleh Kekaisaran Romawi hingga akhir Perang Napoleon. Proses penyatuan wilayah Eropa Tengah dimulai pada masa pemerintahan Karl yang Agung pada abad ke-8, membentuk landasan bagi Imperium Romawi Suci yang berusia hampir 1000 tahun. Imperium ini mempengaruhi budaya feodal di Eropa dan menjadi pusat reformasi gereja Kristen pada abad ke-16 yang melahirkan Protestantisme. Setelah pembubaran Imperium Romawi Suci pada tahun 1806 akibat Perang Napoleon, tumbuh rasa kebangsaan di kalangan masyarakat berbahasa Jerman. Namun, upaya menyatukan negara modern terkendala oleh pembentukan aliansi Austria-Hungaria sebagai negara terpisah. Pada tahun 1949, Jerman terbagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur akibat dua perang besar di Eropa. Pemisahan ini berakhir pada 3 Oktober 1990 ketika Jerman Timur secara resmi bersatu dengan Jerman Barat. Itulah pengenalan singkat tentang negara Jerman, dan berikut ini adalah hal tabu, hal unik dan aneh yang menarik untuk diketahui. Sistem pendidikan tinggi di Jerman menyediakan akses gratis bahkan untuk mahasiswa internasional. Pada tahun 2014, dilaksanakannya kebijakan penghapusan biaya kuliah untuk gelar sarjana di universitas negerinya, alasannya bahwa membayar untuk pendidikan tinggi dianggap tidak adil secara sosial. Menyeberang jalan sembarangan sangat dilarang di Jerman, bahkan ketika jalanan sepi tanpa kendaraan. Penting untuk tidak nekat menyeberang tanpa adanya rambu khusus yang mengizinkan. Pelanggaran kecil pun dapat tercatat melalui kamera CCTV. Jerman memiliki lebih dari 20.000 kastil kuno. Sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun. Saat ini, sebagian besar kastil tersebut telah diubah menjadi museum, hotel, pusat seni dan budaya, serta destinasi lain yang terkait dengan pariwisata. Di Jerman, hari Sabtu dan Minggu dianggap sebagai hari libur. Toko dan perkantoran tutup pada hari ini. Hari tersebut juga dihormati sebagai hari tenang. Masyarakatnya berupaya untuk tidak membuat kegaduhan seperti menyalakan musik keras atau renovasi rumah. Pada hari Minggu, orang Jerman biasanya akan malas-malasan di rumah, bertujuan mengumpulkan tenaga dan ketenangan pikiran agar bisa bekerja dengan tenang pada hari Senin hingga Jumat. Untuk mendaftarkan bayi dalam catatan sipil, orang tua di Jerman harus mengajukan ke kantor pendaftaran setempat yang disebut Standesamt. Dalam proses ini, mereka harus menunjukkan nama yang mereka pilih untuk bayi mereka. Jika nama yang dipilih terdengar aneh, maka permohonannya dapat ditolak. Mengingat biaya pengajuan ulang yang tinggi, orang Jerman lebih memilih memberi nama tradisional kepada bayi mereka. Dilarang berjalan di jalur sepeda yang telah ditetapkan khusus di Jerman. Negara ini memiliki budaya penggunaan sepeda yang tinggi. Pembicaraan tentang perang atau Nazi dianggap sebagai isu sensitif di Jerman. Meskipun bukan pelanggaran hukum berat, membahas dua topik tersebut dapat membuat seseorang dianggap tidak sopan oleh penduduk lokal. Jangan pernah mendownload torrent atau sejenisnya, film bajakan, atau aplikasi bajakan di Jerman. Kita bisa mendapatkan tagihan hingga mencapai ratusan atau bahkan ribuan euro yang akan dikirimkan ke alamat kita. Meskipun menolong orang dianggap sebagai tindakan baik, namun di Jerman penting untuk selalu meminta izin sebelum melakukan kontak fisik, seperti membantu mendorong kursi roda atau mengangkat koper. Prinsipnya,
masyarakat di sana sangat menghargai privasi dan menghindari kontak fisik kecuali jika benar-benar diperlukan. Tradisi mengucapkan selamat ulang tahun di Jerman sangat khas, dimulai tepat pada jam 12 tengah malam. Mereka meyakini bahwa merayakan atau mengucapkan selamat ulang tahun sebelum tanggal lahir akan membawa sial. Ungkapan terima kasih memiliki makna berbeda di Jerman. Jika seseorang menawarkan minuman atau makanan dan kita menjawab dengan terima kasih, itu artinya menolak, dan kata silahkan sebagai jawaban menerima tawaran tersebut. Johannes Gutenberg menciptakan buku cetak pertama di dunia, menulis ayat-ayat suci dari Alkitab atau Injil. Pencetakan buku tersebut terjadi pada tahun 1450-an di kota Mainz. Bibel Gutenberg yang berisi 42 baris pada setiap halaman dihargai sangat mahal pada saat itu dan dicetak dalam jumlah ratusan jilid. Di Jerman, terdapat satu cabang olahraga yang sangat unik, yaitu gulat jari, yang melibatkan penggunaan jari tengah sebagai sumber persaingan kekuatan. Pada meja pertandingan, kedua jari tengah atlet dihubungkan dengan tali kulit, dan kemudian mereka saling tarik untuk melewati garis yang ditentukan. Di Jerman, akan ada denda jika Anda meninggalkan botol minuman. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik, terutama dari botol. Oleh karena itu, minuman dalam kemasan botol atau kaleng akan dikenakan biaya lebih tinggi. Jerman menawarkan beragam jenis roti yang membuatnya menjadi destinasi impian bagi pecinta roti. Negara ini terkenal memiliki lebih dari 300 jenis roti, dan itu belum termasuk variasi regionalnya. Tanpa memandang suhu di luar, orang Jerman selalu mengenakan alas kaki saat berada di rumah. Mereka bisa memilih untuk mengenakan sandal biasa, sepatu kets, atau bahkan sepatu yang secara khusus dibeli untuk keperluan di dalam rumah. Kebiasaan ini memiliki alasannya sendiri, karena lantai di dalam rumah selalu sangat dingin. Di sebagian besar wilayah Jerman, mencuci mobil di lokasi tanpa peralatan yang memadai dilarang keras. Hal ini dilakukan untuk mencegah air kotor meresap ke dalam tanah dan berpotensi memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Karena itu, layanan cuci mobil otomatis sangat umum di Jerman. Air yang digunakan dalam proses pencuciannya tidak langsung bercampur dengan tanah. Sebaliknya, air tersebut dikumpulkan, disaring, dan bahkan diolah kembali untuk penggunaan berkelanjutan. Meskipun Jerman merupakan negara yang sangat maju dan memiliki teknologi terkini di dunia, sekitar 51% wilayah daratannya didedikasikan untuk pertanian, sekitar 30% untuk hutan, dan hanya 14% untuk pemukiman atau infrastruktur. Jerman menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal jumlah situs warisan UNESCO setelah Italia dan Cina. Pada tahun 2021, Jerman memiliki 51 situs resmi warisan dunia UNESCO, sementara Italia memiliki 58 situs dan Cina memiliki 56 situs. Itulah beberapa hal tabu, hal unik, hal aneh di Jerman yang menarik untuk dibahas. Jangan lupa subscribe untuk hal-hal serupa di belahan dunia yang lainnya yang mungkin belum Anda ketahui. Sampai jumpa di video NBZ HTN yang lainnya.